Oke, bismillah, aku mulai ya. Mangga, silahkan Kang Zain. Oke, terima kasih Teh Apsa, seru banget. Tapi nanti aku minta tolong puterin videonya lagi ya, supaya kita dilihat rame-rame lagi ya. Tapi sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim, aku mulai dulu ya. Jadi selamat datang teman-teman semua di webinar seru ya. Webinarnya ini bulanan, tapi kali ini temanya seru banget. Karena aku juga lagi merasakan betul keinginan untuk kembali ke masa kecil. Jadi udah beberapa hari terakhir ini kok mimpiinnya masa kecil lagi, masa kecil lagi. Ih, kayaknya enak deh jadi anak kecil ya. Beberapa kali ngobrol, diskusi sama anaknya, sama Kindi juga bilang, duh kayaknya enak banget ya jadi Kindi ya. Ya enggak lah, enak jadi papa. Bisa main laptop katanya. Disangkanya main ya padahal kerja. Aduh. Dan ini apa namanya? Mau bukan disclaimer ya. Mau mewanti-wanti, memberikan pengumuman. Jadi supaya webinar ini khidmat dan teman-teman dapat merasakan efeknya, kalau bisa pakai earphone atau headphone. Dan juga kemudian siapkan di sekitarnya mungkin gelas buat air minum ya, atau juga siapin tisu ya, karena kita kemudian mudah-mudahan kita bisa nangis bareng-bareng ya. Dan tapi judulnya masa kecilku, berdamainya bukan dengan masa kecil, berdamainya bukan dengan masa lalu, tapi sekarang berdamai dengan masa dewasa. Maksudnya kayak gimana berdamai dengan masa dewasa? Itu nanti ya kita bahasan nanti dulu. Kita akan bahas dulu soal masa kecil. Tapi sebelum saya mulai bahas masa kecil, sepertinya nih tim Hey juga udah nyiapin video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin foto masa kecilnya. Bukan foto-foto yang mirip di stiker-stiker di Instagram ya. Yang foto kita lagi ngadep kamera sambil megang KTP, enggak ya. Saya nggak akan minta data-data pribadi, tapi foto waktu kecil. Nah, yang saya minta dari teman-teman, nanti ketika foto itu kemudian video itu ditampilkan adalah coba bayangkan kembali momen-momen kita ketika kita masa kecil. Tadi udah sempat di-trigger sama Teh Hapsah, distimulasi oleh beberapa asosiasi kata. Itu juga cara yang penting ya. Cara yang penting di webinar ini untuk kita mengasosiasi kembali ke masa kecil. Supaya kita nyambung apa yang kemudian nanti akan dibahas dengan apa yang teman-teman rasakan. Jadi ambience-nya, nuansanya, suasananya supaya dapat. Jadi mari kita nonton dulu, simak dulu videonya. Kemudian dari video itu nanti mudah-mudahan kita dapat ya. Jadi teman-teman ketika nonton video itu tolong bayangkan bahwa aku tuh kembali ke masa kecil seperti halnya anak-anak yang kemudian muncul di video itu. Ya, oke, kita mulai. Silahkan Teh Hapsah atau siapa ya yang punya videonya, minta tolong diputarkan kembali, Kang Bayu ya berarti. Hey people, seperti apakah masa kecilmu? Masa kecilku senangnya aku selalu dimanja, apa yang ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa. Cium pipiku dulu saat ku
Udah mulai kebayang ya, berarti ya, wajah-wajahnya ya. Kenapa dimulai dari video ini dulu untuk bahas soal masa kecil ya? Karena saya ingat suatu kali saya nemenin seorang profesor dari Australia, dari UQ, University of Queensland, datang jadi tamu di Fakultas Psikologi UI. Waktu itu aku masih lagi jadi mahasiswa S2 awal-awal. Sering jadi LO, dulu tuh liaison officer-nya, orangnya suka nemen-nemenin ya. Nah, salah satu hal yang menarik yang aku temuin dan obrolan sama profesor ini, namanya Profesor Kelly Baxter, beliau bilang kayak gini, Zen, tahu nggak, kalau kita ngelihat anak, nah, kalau kita ketemu sama anak kecil, kalau kita ngelihat anak kecil, kira-kira anak kecil niru kita, apa kita yang niru anak kecil? Gitu. Kalau kita ketemu anak kecil, yang paling berpengaruh itu kita apa anak-anak? Apakah anak-anak yang mempengaruhi kita, atau kita yang mempengaruhi anak-anak? Mana yang meniru gitu. Dan aku langsung, karena itu obrolan bukan diskusi ilmiah, bukan di kelas ya, itu obrolan lagi makan kalau nggak salah. So aku bilang, ya anak-anak niru kita lah sesuai teori Bandura. Saya bilang teori-teori langsung, karena yang nanya kan profesor ya, supaya kelihatan cerdas dikit lah. Memang itu sok taunya murid tuh kayak gitu ya. Karena kalau ke guru tuh pengen suka tampil cerdas. Aku bilang, ya modeling lah, yang nge-model yang anak-anak lah, seperti eksperimennya Bobodol, Albert Bandura, di mana anak ketika nonton itu meniru dan lain-lain. Wah, luar biasa. Aku ceritain gitu, terus tahunya dia ketawa dan geleng-geleng. Salah, kamu mau tahu nggak eksperimen yang aku bikin? Terus dia ngebuka laptopnya, dia nunjukin sesuatu, dia lagi nyiapin sebuah paper yang mungkin teman-teman bisa baca nanti ya, bisa googling. Eksperimennya namanya non-conscious mimicry. Apa itu non-conscious mimicry? Jadi kita mimikri itu meniru perilaku dan wajah, bahkan perkataan yang dilakukan anak kecil. Jadi ketika kita ketemu anak kecil, entah kenapa otomatis suara kita meninggi ya. Tiba-tiba kalau di musik itu suara kita jadi falset ya. Yang asalnya ngomong kayak gini jadi apa gimana? Kayak orang yang kejepit gitu ya pita suaranya. Padahal kan siapa yang nyuruh kayak gitu? Nggak ada yang nyuruh kayak gitu, dan anak-anak pun juga nggak bisa ngomong sebetulnya. Tapi menarik kenapa si penelitian itu mau nunjukin bukan soal non-conscious mimikrinya, bukan cuma nunjukin bukan mau nunjukin yang lain. Temuan itu nunjukin satu hal yang bikin aku kaget waktu itu untuk kapasitas orang yang ya nggak ngerti-ngerti banget lah soal penelitian soal anak ya. Si Kelly Baxter ini, Profesor Kelly Baxter ini nunjukin kayak gini. Tahu nggak Zen, bahwa apa yang membuat kita merasakan perasaan yang genuinely bahagia adalah ketika melihat ekspresi anak-anak. Gitu katanya. Jadi ketika kita bertemu sama anak, ngelihat anak nangis, ketawa, sedih, cemberut, kita tuh tiba-tiba di dalam hati kita selalu bilang kayak gini, oh gitu ya, oh kayak yang kelepek-kelepek kita. Dan perasaan itu membuat kita apa ya, secara psikologis katanya, saya nggak tahu ya istilah, aku lupa istilah ilmiahnya apa, tapi kalau bahasa kita tuh nyes gitu ya, kayak nyes, kayak apa ya, release, relax gitu ya. Wah luar biasa ya. Makanya ini penting ya ketika kita kemudian melihat kembali kepada masa kecil, maka apa yang terjadi di masa kecil itu ternyata luar biasa gitu. Dan teman-teman harus juga fair ya ketika kita mengingat hal-hal yang kemudian terjadi di masa lalu, hal-hal tersebut membuat kita ingat lagi nuansa-nuansa rasa yang luar biasa ketika kita waktu kecil ya. Ketika tadi diadakan permainan asosiasi kata sama Teh Hapsah, yang terbesit itu selalu momen-momen bahagia. Maka kalau kita pakai mental time travel ya, mental time travel itu kita terbang ke masa lalu, melihat lagi, menyimak lagi apa yang terjadi di masa lalu, yang terjadi apa? Yang terjadi sebetulnya banyak kebahagiaan. Nah, izinkan saya untuk bisa ngajak teman-teman untuk melihat kembali secara objektif masa kecilnya. Saya pengen ngajak teman-teman untuk lihat lagi masa kecilnya, untuk nanti ujungnya adalah yuk kita damai sama masa dewasa. Karena ternyata teman-teman, saya langsung buka spoiler di awal, yang merusak kebahagiaan masa kecil kita, ingatan indah tentang apa yang terjadi di masa kecil kita adalah apa? Masa dewasa. Bukan berarti masa dewasanya yang salah, tapi kayaknya
kita perlu memunculkan kembali hal-hal yang dulu muncul di masa kecil. Ya, justru saya di sini pengen ngasih sesuatu yang mungkin teman-teman akan kaget ya, yang disebut dengan inner child ya. Saya akan justru ngajak teman-teman untuk munculin inner child-nya. Bukan berarti inner child itu buruk ya, karena nanti saya akan jelaskan di situ. Saya izin share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, apa sih yang kita tahu, apa yang teman-teman tahu, apa yang Hey People tahu tentang masa kecil? Tadi ya, permainannya, kesukaannya, dan lain-lain macam-macamnya. Tapi apa yang kita tahu soal masa kecil? Pertanyaan ini kemudian juga banyak diteliti ya. Salah satu tokoh yang saya mention itu namanya Kelly Baxter ya. Hazan dan Schaefer juga salah satunya. Tapi yang pertama kali muncul ketika di masa kecil adalah fisik. Apa sih yang teman-teman ingat tentang fisik teman-teman ketika masa kecil? Lari all out, ya nggak? Nggak ada takut-takutnya. Lari itu sekuat tenaga. Sekarang lari jaim-jaim. Jalan dengan gaya. Dulu itu all out banget ngelakuin apapun, naik, manjat, nggak takut keringetan. Kita kayaknya sekarang udah mulai gerak dikit takut keringetan, gerak dikit takut maskara rusak, ya takut make up kemudian hancur, takut banyak takut-takutnya. Physically kita bisa all out dan setiap kali kita melakukan sesuatu lalu terluka, sembuhnya cepat banget. Sembuhnya cepat banget ya. Ini ada yang komen takut hitam ya. Kalau sekarang tuh bingung ya, dulu nggak ada takut hitam. Nggak ada takut hitam. Dan kita nggak jilbab mencong dikit, OCD kamu ya, body shaming ya, make up luntur, Masya Allah ya. Dulu physically itu not matter ya. Mau kita kotor, bersih apa, nggak ngaruh. Kita all out banget dan itu happy. Dan kita bisa menerima apapun yang terjadi pada perubahan fisik kita sampai negara api menyerang ya tentunya ya. Ketika masa puber itu muncul, oke, semua masa kecil kita hilang. Tapi physically masa kecil kita tuh indah dan bahagia ya. Indah dan bahagia. Itu secara fisik. Ya kalau sakit-sakit dan sembuhnya cepat, nggak lama-lama gitu. Kalau udah dewasa kayak sekarang, kalau sakit sedikit itu ya ampun, recovery-nya lama. Bukan cuma recovery psikologis, tapi recovery ekonomis ya. Karena ternyata kita juga yang harus bayar ya, kalau udah dewasa. Tapi fisik itu, momen-momen fisik, apa yang kita tahu soal masa kecil, ya kita ngelihat orang dewasa itu asik, seru, bebas melakukan sesuatu. Tapi yang nggak kita sadar adalah apa? Yang nggak kita sadar ternyata justru dengan fisik yang nggak gede-gede amat, kita bebas melakukan apa aja, nyempil di kursi, nyempil di kasur, masuk ke sana, masuk ke sini, naik ke sana, naik ke situ, semua bisa kita lakukan dan eksplorasi kita lebih optimal. Dan kita nggak takut apapun, sebetulnya, ya luar biasa. Yang kita takut apa? Imajinasi sendiri dan kita wujudkan imajinasi itu yang kita labrak aja, kita tabrak aja. Dan itu serunya ketika masa kecil ya, physically. Tapi selain physically juga secara emosional, asik banget loh ketika kecil itu. Bukan berarti waktu kecil bahagia terus, enggak. Dinamika rasanya tuh cuma di emosi-emosi yang dasar ini aja, cuma di 5 ini. Enggak ada emosi kompleks kayak cemburu, enggak ada. Emosinya langsung marah, enggak ada cemburu-cemburu, marah. Enggak kompleks seperti cemburu, enggak ada rasa gengsi, enggak ada kemudian jijik, nggak ada kemudian merasa terbuli, nggak ada. Ekspresi emosinya tuh genuine cuma 5 ini. Dan berputar di 5 ini. Makanya Masya Allah ya, rasa kita tuh luar biasa masa kecil itu. Nikmat sekali. Ya. Tapi teman-teman ingat nggak sih ketika fisik bertumbuh, ya? Ketika afeksi terasa, ya? Enggak kan ya? Yang ingat tuh momen-momen bahagia. Dan motivasi. Motivasi itu apa? Khususnya dari segi energi, teman-teman. Kita itu tidak pernah ngerasa capek dulu itu ya. Selalu ada aja energinya, kecuali lagi tidur ya. Keringat luar biasa ya. Iler keluar ya nggak masalah ya. Mau iler, keringat, semua yang bisa kita keluarkan itu nggak masalah. Karena kita masih anak-anak. Dan energi itu tersalurkan dengan optimal. Ketika kapan? Ketika kecil.
Kenapa sih dewasa nggak bisa tasallukan dengan optimal? Banyak boundaries, banyak batasan. Salah satu batasan utamanya adalah apa? Gengsi. Ya. Karena motivasi itu, teman-teman semua, hey people semua, motivasi itu erat sama needs, sama kebutuhan. Erat juga sama drive, sama dorongan. Dulu itu needs-nya itu genuine, drive-nya juga alami. Sekarang itu banyak bukan needs, banyak wanting, banyak want, banyak kepengen, belum tentu butuh, tapi kepengen. Zaman dulu kita nggak bisa ngebedain. Semua hal yang kita inginkan jadinya motivasi karena kita butuh. Ini beda nih. Kalau udah dewasa beda. Kita udah bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Akhirnya nggak bisa memilah, nggak bisa memisah. Gengsi muncul dan naik. Ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa sharing juga ya. Jadi nanti mungkin tidak ada sesi tanya jawab kali ya, atau boleh tanya jawab nggak apa-apa. Tapi saya lebih pengen dengar teman-teman curhat urusan berdamai dengan masa dewasanya ya, karena itu yang bagian paling penting. Dan drive, kita selalu punya hal yang mendorong diri kita untuk lari lebih jauh, bangkit lagi setelah jatuh, dan menyeka semua hal-hal yang membuat kita mengeluh. Dewasa ini nggak bisa gitu. Kita selalu dapat aja alasan untuk nggak pernah bisa bangkit. Tapi begini, tapi sekarang begitu. Ya. Kata Fatimah, waktu masa kecil nggak overthinking soal jodoh. Jodoh bisa dapat besok lagi ketika kita main pretend play ya, main nikah-nikahan sama teman-teman yang seangkatan. Aduh, sekarang overthinking soal itu. Luar biasa sekali ya. Dewasa ini luar biasa ya. Tapi masa kecil lebih luar biasa ya. Masa kecil ini ngajarin kita semua hal yang alami, yang natural, yang terbaik dari diri kita. Jadi kalau mau ditanya, kapan sih kita sempat jadi versi terbaik dari diri kita? Kelly Baxter itu bilang justru waktu masa kecil ya. Begitu ceritanya. Nah, terutama soal memori. Teman-teman, yuk coba lihat lagi. Ketika kita lihat hal-hal yang terjadi di masa kecil, ketika kita ingat, mencoba ngeframe ingatan kita di masa kecil, kalau ditanya, masa kecil kamu gimana sih? Yang muncul di ingatan secara memori ya, yang muncul di ingatan secara memori, pasti hal-hal baiknya. Kenapa? Karena masa kecil kita melindungi kita dari rasa sakit, kesedihan, dan luka. Itu hasil-hasil penelitiannya teman-teman semua. Tapi yang suka kita sebutkan, yang kita suka mention adalah masa kecilku tidak bahagia. Nah, ada inadequacy ya. Ada hal-hal yang tidak sepadan antara yang ada di pikiran dengan yang dikatakan. Coba cek aja teman-teman. Ketika teman-teman mikir soal masa kecil, maka yang muncul terbesit di pikiran itu hal-hal indah. Anak kecil, freedom, kebebasan. Tapi yang dikatakan, masa kecilku suram, buruk, tidak bahagia, inner child lah, dan macam-macam. Tapi memori nggak bohong ya. Kalau kita buka memori-memori masa lalu, setiap kali buka album-album foto yang ada kita masa kecil, maka apa yang terjadi? Aduh, rasa kita tuh relief. Kenapa? Karena kita tahu seperti kita habis terkurung di ruangan, yang depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah adalah tembok, lalu tiba-tiba kita keluar dari ruangan itu dan melihat jauhnya langit-langit. Itulah rasa di mana kita mengingat lagi tentang memori-memori di masa kecil. Tapi sayangnya, yang kita katakan, yang kita ungkapkan, setiap kali ingat memori masa kecil adalah apa? Buruknya masa kecilku, dibully, dan lain-lainnya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, ini yang mudah-mudahan jadi apa ya, semacam acuan atau hal yang kemudian harus jadi pelajaran dan muhasabah buat kita semua nih. Ada apa sama diri kita? Maka kalau ditanya pertanyaan ini lagi, teman-teman, seberapa banyak sih yang sebetulnya kita tahu tentang masa kecil? Apakah banyak atau sedikit? Dan kita harus fair nih. Saya tanyanya gini. Kalau ditanya seberapa banyak yang kita tahu tentang masa kecil, pertanyaannya kita ingat apa enggak? Jawabannya, kalau kita bilang kita ingat, itu jawaban sok tahu kita. Jadi kalau kita jawab kita ingat, penelitian yang terkait psikologi perkembangan jawab itu sok tahu.
Kenapa sok tahu? Karena itu cara upaya kita untuk coba-coba menganalisa lewat apa? Lewat masa dewasa, teman-teman. Karena masa dewasa aku begini, dengan orang tua yang seperti ini, maka masa kecilku begitu. Tapi sebetulnya kita tidak pernah betul-betul ingat masa kecil kita. Gitu loh ceritanya. Saya ulangi lagi ya. Kalau ditanya seberapa banyak yang kita tahu tentang masa kecil, kita jadinya sok tahu. Kenapa? Karena kita kemudian mencoba menjawab pertanyaan ini melalui apa? Melalui analisa kacamata orang dewasa. Analisa kacamata orang dewasa selalu negatif. Maka kita akan mencoba untuk nyari orang, hal, event, kejadian untuk disalahkan. Kita akan mencari cara, upaya, kegiatan, kerjaan yang membuat masa dewasa ini lebih diuntungkan. Kebayang nggak? Jadi kalau disuruh ingat masa kecil, apa ya? Harusnya waktu masa kecil tuh aku begini. Harusnya loh. Tapi, ini kata penelitiannya gitu ya. Kelly Baxter tunjukin ke saya, kalau kata penelitiannya kita tanpa melibatkan analisa orang dewasa yang genuine, ya, beberapa metode yang digunakan misalkan pakai asosiasi bebas, ya, terus juga pakai eksperimen, ya. Ternyata tanpa melibatkan, ya, jadi tanpa melibatkan fase-fase dewasa untuk menganalisa masa kecil, ya, masa kecil, maka jawabannya apa? Jawabannya selalu bahagia, gitu. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ingat masa lalu, masa kecil, sebetulnya alamiahnya tuh harusnya bahagia. Tapi karena kita mencoba menganalisa masa kecil ini dari sudut pandang dan kacamata dewasa, jadinya negatif, my friend. Gitu. Disitulah kita mulai muncul, nyari-nyari. Aduh, dulu itu padahal begini. Gara-gara aku diasuh dan pola pengasuhan orang tuaku begini, begitu. Enggak. Padahal sebetulnya alamiahnya, aslinya, yang kita ingat adalah happiness dan kebahagiaan. Happy dan bahagia. Apa yang membuat kita kemudian tidak happy dan bahagia? Ini nih my friend, masa dewasa kita. Masa dewasa kita yang penuh luka. Jadi yang luka itu bukan pengasuhan dan masa kecil. Sekarang nih, masa dewasa kita yang berat. Aduh. Dan kita nggak mau mengakui saat ini, jadinya apa? Nyari-nyari alasan, pembenaran, penjelasan ketika kita di masa kecil. Aduh, ya, zaman kecil makan keluar nggak mikir mahal enggaknya ya. Gedean dikit tanggung jawab bertambah kan gitu ya. Kebayang nggak? Untuk teman-teman yang udah jadi ibu-ibu sekarang, besok mikirin mau masak apa aja udah galaunya itu, udah stresnya tuh luar biasa. Buat orang-orang yang masih jomblo ya, ngekos ya, aku nanti nikah sama siapa? Aduh, itu kan tiba-tiba muncul dalam pikiran. Dan kita mencari ini gara-gara pengasuhan. Aku tidak supel. Coba ketika kecil aku supel. Padahal kecilnya bahagia. Kecilnya baik-baik aja gitu. Ada apa sih sama diri kita? Ada apa ya dengan masa dewasa kita? Aduh, luar biasa. Dan apakah misalkan, Kang, tapi kan ada juga yang masa kecilnya broken home. Ada juga yang masa kecilnya dibully, disakiti gitu ya. Nah, menarik nih temuan Kelly Baxter juga, ada mekanisme yang melindungi. Mekanisme yang melindungi anak kecil supaya kemudian yang dia rasakan tuh hanya bahagia. Jadi anak kecil itu selalu tumbuh dengan kebahagiaan, teman-teman. Mau sakit dan terluka, mau pedih dan yang terasa, itu tidak akan pernah dia ingat. Makanya kalau saya tanya, emang seberapa banyak sih yang kita tahu tentang masa kecil? Jawabannya nggak ada. Karena kita nggak pernah ingat betul-betul apa yang terjadi ketika kita kecil. Dan kalaupun yang kita ingat detail, yang dimunculkan oleh diri kita adalah rasa bahagia. Rasa sedih, ngerasa itu broken home, ngerasa itu kemudian luka pengasuhan, itu hasil analisa dewasa kita, bukan hasil cerminan masa kecil kita. Gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini kebayang ya. Aduh, gimana ini? Langsung tergugah ya, pikiran-pikiran mulai tergugah nih. Ah, masa sih? Enggak kok, aku beneran luka pengasuhan. Aku beneran, nah, makanya kita bahas dulu ya, soal inner child nih. Yang banyak dibahas adalah soal inner child. Inner child itu didefinisikan sekarang jadi definisi-definisi yang tidak populer.
definisi yang konotasinya jadi negatif. Kemarin saya baru nemu postingan bagus ya, anak-anak Jaksel. Nah, mudah-mudahan webinar bulan depan kita bahas itu ya. Webinar bulan depan insya Allah akan bahas soal istilah-istilah yang disalahpahami secara psikologis oleh orang umum ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ikut lagi ya webinar bulan depan ya. Sambil juga launching dan promo Hey Journal 2022 insya Allah ya. Yang ikut webinar dapat potongan harga atau malah juga dapat. Tapi itu nanti buat bulan depan ya. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang disalahpahami. Saya ambil contoh misalkan istilah ambis ya. Kamu ambis. Ambis itu sekarang itu konotasinya jadi serakah. Padahal istilah psikologis yang benar dari ambis atau ambition adalah act of becoming. Dia tuh hal yang baik. Artinya apa? Kita sedang berusaha untuk menjadi sesuatu atau seseorang. Act of becoming. Itu ambis. Istilahnya jadi salah. Istilahnya jadi konotasinya jadi negatif. Gitu. Terus istilah yang memang sebetulnya negatif, tapi jadi lebay negatifnya, misalkan contohnya toxic positivity ya. Toxic positivity. Dianggap toxic positivity itu kalau kita terlalu support orang, jangan terlalu support orang loh. Nanti itu jadi toxic positivity. Salah. Nggak pernah ada orang yang terlalu support itu jadi jelek. Toxic positivity itu bukan soal ngemotivasi orang, bukan nge-support orang, tapi soal feedback. Kalau kita nggak apresiasi dan nge-feedback orang, tapi kemudian nggak ada faktanya, nggak ada kejadiannya, itu toxic positivity. Dan masih banyak hal lain yang suka disalahartikan. Nah, insya Allah bulan depan akan saya cari dulu istilah-istilahnya, nanti kita breakdown. Jadi bentuknya diskusi. Nih teman-teman, menurut teman-teman artinya ini apa? Oke, nah itu yang salahnya. Yang benarnya secara psikologis gini. Nanti saya akan share itu ya. Termasuk, nah ini yang akan dibahas dulu sekarang nih, inner child. Inner child itu jadi punya konotasi yang negatif. Dan ini istilah populer gitu ya. Aduh, gimana nih ya? Inner child yang dibahas sekarang itu adalah ini definisinya teman-teman. Inner child yang didefinisikan sekarang tuh kayak gini ya. A person supposed original or true self, especially when regarded or concealed by negative childhood experience, katanya gitu. Ngerti nggak? Enggak ya? Ini terjemahannya ini. Sisi asli seseorang yang muncul katanya, sisi asli seseorang yang disinyalir akibat kerusakan dari pengalaman negatif waktu kecil. Ini sebuah kesalahan besar yang semua penelitian psikologis terkait anak kecil tadi ya bilang, waktu kita kecil itu teman-teman, saudaraku, hey people semua yang soleh-solehah budiman, semua pengalaman negatif masa kecil selalu punya mekanisme untuk mereduksinya. Makanya yang selalu muncul ketika pengalaman masa kecil adalah bahagia. Gitu. Karena masa kecil kita ngasih perlindungan ekstra, baik physically dan psychologically. Gitu teman-teman. Ya. Maka istilah ini sebetulnya kurang pas dan salah. Tapi definisi ini yang kemudian jadi populer untuk menerjemahkan soal inner child. Jadi seolah-olah inner child itu sisi asli. Nah, jadi yang selama ini kita tampilkan palsu katanya. Sisi asli seseorang akibat kerusakan dari pengalaman negatif waktu kecil. Gitu. Oh, gara-gara waktu kecilnya ini nih. Nah, biasanya dengan inner child yang definisi ini, selalu ada pelaku. Nah, berarti kan kita waktu kecil berarti korban ya. Kita waktu kecil berarti korban, kita waktu kecil itu korban, dan yang jadi pelakunya siapa? Selalu orang, jadi korbannya itu anak, yang jadi pelakunya siapa? Orang tua. Aduh, padahal orang tua itu sosok yang harus dimuliakan, pintu kita menuju surga. Nah ini yang mesti diwaspadai ya. Seolah-olah jadinya kita itu ternyata salah. Gitu ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Kak Fadil ya. Yang waktu kecilnya zaman perang gimana? Termasuk yang waktu kecilnya zaman perang. Gitu. Ada trauma tapi tetap dia dilindungi sama mekanisme psikologisnya. Traumanya nggak akan muncul.
Saya punya pengalaman, banyak kisah-kisah pengalaman ya, yang juga kemudian ketika kita menghadapi kasus-kasus bencana alam, mereka ketika bertemu orang lain, main-main biasa, bahagia-bahagia biasa. Tapi terlepas dari ketika misalkan ya korban banjir, ngelihat air deras dikit aja ya, langsung tiba-tiba gelagapan, menjerit, keringat, nah itu karena respon trauma. Tapi sebetulnya dia nggak ingat betul apa yang terjadi. Itu respon trauma, tapi memang secara psikologis dilindungi dirinya. Bahkan anak yang berada di tengah-tengah konflik bencana alam besar dan korban kekerasan atau di tengah peperangan. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Ternyata masa kecil kita semuanya pada dasarnya alamiahnya baik-baik aja. Nah, kalau teman-teman dengan pembahasan ini kemudian mulai, aduh kayaknya nggak gitu deh. Enggak. Nanti nggak apa-apa ya, kita bahas lebih lanjut ya. Kita buka sesi diskusi untuk bisa menjelaskan itu lebih lanjut. Tapi kemudian, jadi yang benernya dari definisi inner child itu apa ya sebetulnya? Yang tepat dari inner child adalah ini nih. Saya share yang ini. Nah, yang benar itu ini, the part of us, ya, bagian dari diri kita yang ngapain, yang gimana. Jadi inner child itu masih bagian dari diri kita. Dia tidak pernah hilang, cuman kita pendam. Yang apa? Feels emotion. Feels emotion itu maksudnya gimana? Yang merasakan emosi itu secara genuine. Betul-betul apa adanya, yang playful, ya, senangnya main, ya, membuat itu dalam sebuah permainan, ya, gamification lah kalau istilah keren orang-orang industri zaman sekarang, intuitif, ya, nggak kebanyakan mikir, ya, decisive, cepat ngambil keputusan, dan kreatif. Ujungnya tuh selalu ada hasilnya, ada kreasinya. Inilah yang dimaksud dengan inner child. Jadi justru yang kita butuhkan adalah mengembalikan lagi diri-diri kita yang ketika masa kecil, yang emosinya itu genuine dan stabil, gitu ya, yang playful, yang intuitif, dan yang kreatif. Nah, jadi kalau misalkan, enggak deh, kayaknya enggak gitu deh konsepnya. Aduh, kayaknya enggak seperti itu ya. Oh, ternyata seperti inilah yang apa adanya ya. Barangkali selama ini kita kemudian masih salah dalam melihat masa kecil kita karena, problemnya yang ini. Karena the problem utamanya adalah masa dewasa. Kita sedang berhadapan dengan masa dewasa yang penuh dengan tekanan, tidak mampu, ya ini ya. Masa dewasa kita yang seperti apa yang kemudian menganalisa masa kecil kita tidak bahagia. Masa kecil kita broken, ya. Yang ini nih, masa kecil yang emosinya tidak stabil, yang kemudian kita memendam emosi, yang terkekang dan tidak bisa menjadikan kegiatan kita sebagai sebuah permainan, keseruan, kesejatian, nggak bisa memutuskan, banyak galaunya, berat untuk ngambil keputusan secara intuitif, harus mikir dan itu tuh berat, dan juga hasilnya juga nggak ada. Jadinya nggak create apa-apa, gini-gini aja, mentok banget. Itulah problem kita. Jadi our problem itu masa dewasa, teman-teman. Yuk coba lihat lagi, bagaimana sih situasi masa dewasamu saat ini? Berat ya, masa dewasa berat ya. Ditagih kapan nikah, seorang Zen Permana juga ditagih kapan lulus. Ini yang nagih kapan lulus itu hampir semua, ya Allah aku stres. Salah satu kenapa pengen bikin webinar ini tuh dalam rangka pengen nangis bareng sama teman-teman ya. Ini S3 aku tuh lagi ditunggu banyak orang. Sama mertua ditagih, sama mama sendiri ditagih, sama istri ditagih, sama promotor ditagih, sama kampus juga ditagih. Ini kamu mau dijadiin pejabat ini di kampus, katanya astagfirullah, semua pada nagih ya. Berat hidup dewasa tuh, padahal pengennya tuh main aja. Rencana belajar tuh ya main aja. Luar biasa ya teman-teman. Makanya pertanyaannya gini, apa emang benar di antara kesulitan dan permasalahan karena masa dewasa kita yang karena luka pengasuhan? Kayaknya enggak deh. Justru malah kita sama sekali nggak ingat kita diasuh kayak gimana. Serius nih. Kalau mau objektif ya, kita pasti tidak betul-betul bisa ingat apa yang terjadi ketika kita diasuh dulunya, gitu ya. Makanya pertanyaannya kemudian adalah seperti apa sih
masa dewasa kita saat ini. Bener nggak nih masa dewasa kita seperti itu, seperti ini ya? Bener nggak ya masa dewasa kita seperti itu dan seperti ini? Nah, saya izin untuk share. Ini masih kelihatan jelas ya? Saya tadi tiba-tiba kelempar. Masih Kang, masih. Masih ya? Saya mau share sebuah video yang mungkin karena tokoh di sini ayah dan teman-teman mungkin pernah melihat video ini, tapi saya akan share lagi ya. Ketika nonton video ini, kalau tadi ketika nonton video tadi, tolong ketika nonton video tadi kan saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat, pengen teman-teman melihat kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak. Bayangkan teman-teman jadi anak-anak. Kalau sekarang tolong lihat baik-baik si sosok ayahnya. Ya. Oke, kita mulai ya. Saya akan share videonya. Mudah-mudahan audio dan videonya jelas ya. Yuk, dan kalau mau nangis nggak usah ditahan ya. Aku pun kayaknya bakal nangis nih. Kita akan nangis bersama-sama. Ready? Bismillah. Masih belum Kang. Belum ya? Iya Kang, belum. Belum, Kang. Nggak bisa ya? Bentar ya. Minta tolong nanti Teh Hafsah untuk cek ya. Barangkali ada pertanyaan yang di itu belum aku di chat yang nggak terbaca. Iya, ada, Kang. Sambil aku rekap-rekap juga nih. Siap. Dibacain sekarang sambil nunggu video atau gimana? Nah, mestinya bisa nih. Ini coba ya. Bismillah. Set. Nah ini ya, play. Cannot play media. Kenapa ya? Oke, boleh sambil dibacain aja pertanyaannya, Teh Hafsah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, dibacain semuanya sekalian langsung ya, Kang. Yang pertama, apa yang menyebabkan analisa dewasa atau kacamata orang dewasa negatif? Terus gimana biar jadi baik? Karena kan tadi katanya semuanya itu bukan karena masa kecil, tapi karena ketika dewasa yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan gitu. Terus ada juga yang kedua, berarti kita nggak apa-apa ya Kang marah-marah ke anak, toh mereka bahagia-bahagia aja gitu, atau mungkin nggak ingat nantinya. Kemudian yang ketiga, Kang kalau selama ini pemahaman inner child-nya salah dan sudah menyalahkan orang tua secara langsung, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi merasa bersalah ke orang tua. Oke, yang pertama dulu Teh Hafsah. Yang pertama itu apa yang menyebabkan gitu ya? Ya. Apa yang menyebabkan kemudian sudut pandang dewasa itu tadi ya tidak membuat kita jadi apa-apa dan jadi siapa-siapa kan gitu ya? Nah ini yang tadi ini yang aku jelasin. Masa dewasa kita kemudian berada pada situasi di mana kita nggak bisa ini nih, tidak merasakan ini. Padahal itu tuh sebuah hal yang membuat hidup kita jadi hidup ya. Feels, emotion, satu itu. Ini yang pertama nih ya. Feels, emotion itu satu. Yang membuat kita jadi memendam. Satu itu. Yang kedua, playful. Yang membuat energi kita tuh selalu hidup dan ada. Jadi ini gara-gara mendem nih. Ini gara-gara memendam rasa. Memendam rasa. Memendam rasa. Yang kedua, playful itu hilang energi.
hilang energi. Intuitif, yang ketiga, sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan. Dan kreatif itu menciptakan sesuatu. 4, nggak ada produk yang sukses. Nggak ada produk, kerjaan, hasil, atau apapun itu yang sukses. Nah, gara-gara 4 inilah, jadi masa dewasa dengan situasi seperti inilah, 4 inilah, dan kita tidak mampu menjelaskan kenapa kita masuk ke 4 kondisi ini yang membuat kita nyalahin masa kecil. Gitu. Karena 4 hal ini membutuhkan sisi inner child kita. Definisi inner child kan ini. The part of us that feels emotion, nggak bikin kita mendem emosi kita, yang playful, ya, enak gitu ya, kemudian senang, energinya stabil, merata gitu ya. Nggak susah untuk ngambil keputusan, hayu, sikat, hajar, kalaupun enggak. Kalau sekarang kan gitu ya, nggak enakan, takut nyakitin orang, tapi aku kesiksa. Nah, masa-masa dewasa yang seperti itulah yang membuat kita tidak jadi diri kita lagi. Dan itu yang kemudian karena kita nggak nemu penjelasannya, kita mulai nyalahin orang lain gitu. Tapi bukan berarti walaupun ternyata ada mekanismenya, walaupun ada mekanisme pertahanan anak kecil, bukan berarti kita boleh marahin anak ya, karena ternyata dia akan tertrigger dalam bentuk trauma yang tidak terkontrol. Nah, itu yang bahaya tuh karena tidak terkontrolnya itu. Gitu. Misalkan gimana kalau orang-orang yang kena KDRT masa kecilnya? Justru itu yang terjadi, yang saya tulis di buku saya tuh, Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri ya. Aku tuh baru tahu ada kekerasan dalam rumah tangga yang terdalam dan terjadi sama diri aku itu justru gara-gara ikut kelas inner child dan digali inner child-nya sama Pak Asep ya, Pak Asep Hoyrul Ghani. Tadinya aku nggak tahu ada peristiwa itu karena mekanisme psikologis aku nyelamatin itu. Kebayang nggak sampai sini? Nah, gara-gara inner child pakai yang mazhab sebelumnya, yang pengertian sebelumnya digali tuh, padahal nggak usah juga sebetulnya, nggak apa-apa dan aku baik-baik aja. Pas digali, oh ternyata ada sebuah kejadian yang aku jadi inget detail, dibukakan, itu memang jagoannya. Ada tokoh sosok psikologi namanya Pak Asep Hoyrul Ghani, itu jaminan mutu ya kalau udah terapi soal itu. Tapi ya memang itu, dia hanya muncul kalau kita tertekan, kepres, dan kondisi-kondisi trauma, dan aku pun nggak tahu pernah dilakukan itu. Ya, gitu. Jadi tetap mekanisme pertahanan dirinya ada, mekanisme psikologis healing buat kitanya juga ada, begitu. Ini aku sambil nyari videonya ya, lu pengen nangis Iya, nih. Kang. Jadi sebenarnya masa kecil yang kurang menyenangkan itu nggak akan teringat atau mungkin sulit kita ingat kalau ketika dewasa kita nggak sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, Kang. Kalau misalnya dewasanya kita merasa bahagia, mungkin kita nggak ingat masa kecil kita pernah luka gitu. Gitu bukan? Betul. Justru kalau kita dewasanya baik-baik aja, yang 4 hal tadi itu ya, inner child tadi itu aman-aman aja, sebetulnya nggak akan mikir-mikirin lagi soal itu, nggak akan mikir-mikirin lagi soal soal inner child. Nah, sayangnya karena itu jadinya begitu. Karena kita, ternyata kita ada sesuatu nih dalam diri kita saat ini ya, jadinya muncul inner child-nya lagi. Yuk coba ya, kita coba cek dulu. Saya pengen teman-teman bayangin sebagai tokoh si bapaknya. Ini mudah-mudahan bisa ke play. Ini bismillah. Bisa. Oke. Suaranya kedengeran nggak sih? Kedengeran? Aman Kang, aman. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy
to do well at school. Daddy is just great, but Ay, laki ribut-ribut bumangan di paran. he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Nah, ya. Oke. Oke, ini bukan soal kisah antara anak dengan bapaknya ya. Yang mau aku share itu adalah jadi gini, cerita awal adalah kita ketika masa kecil. Itulah yang kita ingat soal masa kecil kita. Dengan interaksi terhadap siapapun itu yang kita ingat. Yang kemudian setelah kata tapi, itulah masa dewasa kita. Maka tugas kita itu berdamai. Jadi kalau ngomongin soal berdamai adalah bukan dengan orang lain. Bukan untuk minta ke orang lain, "Hei, orang tuaku, kamu melakukan sesuatu ketika aku kecil, ketika ngasuh aku, kamu salah. Ini gara-gara luka pengasuhan." Bukan. Yang harus damai adalah diri kita di masa kecil dengan diri kita di masa dewasa. Sampai sini benar jelas ya? Jadi kalau tadi pakai video tadi, pertentangannya adalah gini. Aku merasakan kebahagiaan, aku merasakan engkau baik. Itu apa? Sudut pandang anak kecil banget. Tapi sudut pandang orang dewasa diperlihatkan ketika kapan? Setelah kata tapi. But he lies. Dia bohong. Kenapa? Ternyata masa dewasa itu kan berat. Capek, susah. Yang diingat anak kecil tuh kayak gitu. Luar biasa. Jadi yang perlu kita lakukan kemudian sekarang adalah yuk kita damai sama masa dewasa kita. Ya, yuk kita damai sama masa dewasa kita. Saya pengen mutar video itu sekali lagi boleh ya? Tujuannya adalah yuk cek lagi. Ketika si teteh-teteh, si anak kecil itu cerita tentang bapaknya yang baik, itu adalah masa kecil kita. Ya, bayangkan itu masa kecil kita. Ketika kemudian mulai ke fase di mana bapaknya berjuang keras, itulah kita saat ini. Nah, ketika si bapak dan anak itu berpelukan, mudah-mudahan sambil nonton itu kita pun mensimulasikan dalam pikiran kita lagi meluk diri kita sendiri. Yaitu masa kecil kita meluk diri kita yang sudah dewasa. Oke? Siap ya? Tarik nafas dulu yang panjang ya. Nah.
hembuskan ya. Tarik nafas lagi, kita siap untuk menyimak video yang tadi, teman-teman semua ya. Bismillah. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Yuk kita tarik nafas lagi dalam-dalam. Hembuskan ya. Hembuskan ya. Teman-teman, di video tadi coba bayangkan ya. Jadi si anak itu cerita tentang masa kecil kita sebetulnya. Yang memandang segala sesuatu itu dengan positif, optimis, bahwa semua skenario itu pasti keren, pasti baik. Asik ya kalau begini, asik ya kalau begitu, seru ya kalau bisa ngelakuin ini. Dan kita mempersepsi dunia itu dalam konteks kebahagiaan. Sampai kita mikir dan bilang sama siapa? Sama diri sendiri, teman-teman. Sampai di satu titik kita bilang sama diri sendiri bahwa semua itu bohong. Bahwa lu itu naif. Kebayang nggak? Kita bilang sama diri sendiri, kamu itu naif. Kamu itu sok tahu, sok bahagia. Bahwa kita ini susah tahu, kita ini pusing. Tugas banyak,
tuntutan banyak, nilai-nilai harus bagus, kerjaan harus dapat, lulus harus tepat waktu, jodoh harus cepet-cepet dapat, nyari yang ganteng susah, yang mau apa lagi, harus yang soleh dan macam-macam, kerjaan belum mapan-mapan, bisnis nggak sukses-sukses. Padahal bukan begitu ya. Padahal sebetulnya yang salah yang nggak pernah masa kecil. Barangkali yang kemudian harus kita damaikan adalah diri kita di masa dewasa. Yang mampukah kita ngembaliin lagi inner child-nya kita? Feels emotion-nya kita, playful-nya kita, intuitive-nya kita. Gitu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa balik lagi ke diri teman-teman yang justru masih kanak-kanak gitu. Karena ternyata yang kita ingat soal anak-anak adalah apa yang kita persepsikan tentang anak-anak kita ketika kita dewasa, bukan sempurna anak-anak kita. Jadi kalau teman-teman mau coba parah-parahan masa kecilnya sama masa kecil saya, ayolah kapan-kapan aku ceritain detail apa yang terjadi di masa kecil saya. Bahkan si sosok di masa kecil ini juga sampai sekarang nggak tahu orangnya ada di mana, yang menghilang dari semua keluarga besar. Tapi terlepas dari itu semua, yang harus kita damaikan adalah aku di masa kini. Seorang Zain Permana di masa kini. Juga seorang teman-teman di masa kini. Yuk, sekarang saya pimpin teman-teman untuk kita relaksasi yuk. Kita cooling down sebelum kita diskusi. Karena diskusi harus mikirnya benar ya. Maka kita cooling down dulu. Saya ajak teman-teman untuk melakukan mindful breathing ya. Bernafas yang kemudian disadari. Ya, tugas kita bernafas lewat hidung ya. Mulutnya ditutup. Ketika saya hitung, kita mulai bersama-sama ya. Boleh sambil memejamkan mata, tidak juga tidak apa-apa ya. Yang penting kita mulai sadari proses bernafas kita. Yuk, mindful breathing, bernafas, kita mulai. Tarik nafas, seperti biasa aja, nafas biasa, nggak usah terlalu panjang dan juga tak usah terlalu pendek, seperti biasa aja. Yang penting mulai disadari tiap hirupannya. Ya, tarik lewat hidung. Rasakan tiap hembusan nafas yang masuk melalui rongga-rongga hidung. Rasakan ketika nafas itu, udara itu masuk ke paru-paru kita. Kalau kemudian ada sesuatu yang mulai muncul dalam pikiran, jangan ditolak. Jangan dihapus. Biarkan ingatan-ingatan itu muncul. Biarkan gambar-gambar itu muncul. Kita sadari kembali nafas kita. Biarkan lintasan-lintasan pikiran itu mengada. Biarkan semua itu hadir. Lalu saya ajak teman-teman untuk terbang ke masa kini. Coba panggil semua beban-beban dalam kehidupan kita. Panggil semua tugas-tugas yang perlu kita tunaikan. Panggil kembali tanggung jawab yang belum kita selesaikan. Panggil kembali hutang-hutang, baik itu materi maupun hutang budi psikologis pada orang lain. Nikmati, bayangkan, nikmati pedihnya, nikmati lukanya, nikmati sakitnya,
nikmati semua dinamika, kegelisahan, kagetnya, tegangnya, semua rasa-rasa itu dengan beban-beban yang ada pada hidup kita. Yuk bayangkan semua tugas, beban, tanggung jawab itu kita masukkan ke dalam sebuah keranjang yang besar di atas meja. Kita masukkan semuanya ke dalam keranjang yang sama. Beban, tanggung jawab, hutang-hutang, impian-impian tertunda, cita-cita, kita masukkan dalam keranjang yang sama. Kemudian kita panggil masa kecil kita untuk masuk ke ruangan itu. Biarkan dia ngacak-ngacak si keranjang itu. Biarkan dia bermain dan kemudian membuka semua apa yang ada di dalam keranjang itu. Biarkan dia melempar-lempar itu dengan tawa, dengan canda. Biarkan dia menggoda kita dan mentertawakan terhadap apa yang sedang kita hadapi. Biarkan dia kemudian memberitahu kita, ini asik, ini seru, ini aku. Lalu biarkan dirimu yang melihat anak kecil itu menangis bersamanya. Biarkan kita kembali ke masa-masa di mana aku pengen seperti dia, yang melihat masalah itu biasa, yang melihat masalah itu bagai permainan. Dan kemudian, yuk kita datangi dia. Datangi diri kita di masa kecil ini. Datangi anak kecil ini lalu peluk dia dengan erat. Kamu benar, ini biasa aja. Aku bahagia, aku bisa menerima, dan itu berkat kamu. Temenin aku yuk, main lagi, asik lagi, seneng lagi, explore lagi, semua yang kita hadapi di keseharian kita kali ini. Setelah itu, yuk kita coba tarik nafas lagi, sekarang lebih dalam. Lalu keluarkan, hembuskan, lalu lewat mulut. Tarik lagi nafas yang dalam. Lalu hembuskan lewat mulut. Sampai kemudian fokus kita tidak ada lagi di ruangan itu. Fokus kita pada nafas kita. Tarik nafas lagi yang dalam. Hembuskan lagi. Atur lagi nafas kita seperti biasa. Dan kalau sedang memejamkan mata, yuk buka lagi perlahan-lahan mata kita. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Itu teman-teman relaksasi yang bisa dilakukan ya, supaya kita damai sama masa dewasa kita, supaya kita bisa melihat lebih jernih lagi masa-masa yang terjadi dalam hidup kita. Nggak tiba-tiba kemudian kita nyalahin masa kecil, yang padahal masa kecilnya sangat-sangat bahagia. Makanya urusan kita adalah yuk beresin masa dewasa kita, beresin semua beban hidup, keluh, kesah, dan permasalahan dalam hidup kita. Asik ya sampai sini ya? Asik. Yuk kalau gitu reaksinya coba tampilkan apa yang dirasakan saat ini. Coba tampilkan reaction yang dirasakan saat ini seperti apa kira-kira? Ada perasaan apa yang muncul di teman-teman? Reactionnya tampilkan. Ada yang menangis ya, ada yang jadi kucing. Ada yang cemberut, iya. Ada yang jempol, alhamdulillah ya. Lega sekarang ya. Lumayan ini ya, netes juga air mata. Kalau gitu mari kita berdiskusi. Saya kembalikan ke Teh Hafsah. Silahkan Teh Hafsah.